Ya, shalom anak-anak terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom semua sahabat-sahabat, dimanapun berada. Hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk solitude. Saya berharap setiap kita dapat memiliki sebuah kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Nah, saudara yang terkasih, anak-anak yang terkasih, Ibu ingin mengajak kita untuk masuk dalam solitude atau saat teduh bersama dengan Tuhan, di mana kita mengalami kesendirian secara fisik, tapi kita mengalami percakapan pribadi dari hati ke hati dengan Tuhan. Nah, Ibu akan melakukan langkah demi langkah solitude, dan Ibu harap hal ini boleh menjadi berkat bagi kalian semua, bagi kita semuanya. Yang pertama adalah, mari kita mencari tempat dan waktu di mana kita bisa sendirian. Nah, saat ini Ibu ada di sebuah kamar, di mana saya sendirian, semua anak-anak dan suami ada di bawah. Jadi Ibu meneduhkan hati, dan sekarang adalah jam 7:30, adalah waktu terbaik, di mana Ibu memiliki waktu berdua dengan Tuhan saja. Melakukan solitude tidak harus selalu keluar, ya kita bisa mencari sebuah tempat dalam rumah kita atau dimanapun kita tinggal, tempat yang sendirian, di mana kita bisa benar-benar kusuk konsentrasi untuk menghadap Tuhan, untuk berbicara dengan Tuhan. Nah, langkah yang kedua, Ibu akan menenangkan diri Ibu, dan Ibu akan berdiam diri di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ingin berdua saja denganmu, Tuhan. Aku ingin menikmati Engkau, ya Tuhan. Banyak hal yang ingin aku sampaikan kepadamu, Tuhan. Banyak hal yang aku ingin berbicara dengan Engkau, Tuhan, hati ke hati. Aku ingin berdua bersamamu, ya Tuhan. Kiranya waktu ini menjadi waktu yang indah untuk hamba-Mu bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih, Tuhan. Langkah yang ketiga, Ibu akan bernyanyi dan memuji Tuhan. Ibu mengambil sebuah lagu dari YouTube, Sungguh Indah. Ibu sangat suka lagu ini. Dan kebetulan lagu ini dinyanyikan oleh murid saya. Kemanakah aku pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan kau dekat, bahkan seluruh penantianku tak bisa membalas kesetiaanmu sungguhnya. Dan berharga, Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. sungguh Besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat.
dan Kau dekat. Bahkan seluruh Yang ku bisa membalas kesedihan sungguh yang berharga. sungguh besar Padamu bagi selalu dalam di hati. sungguh sekarang sungguh indah yang Pikirkanku tak selami bagiku. Sungguh indah. benar Tuhan, Engkau Allah yang terlalu baik dalam kehidupanku Tuhan. Engkau Allah yang terlalu sempurna Tuhan. Engkau adalah Bapa, Engkau adalah sahabatku Tuhan. Terima kasih Tuhan hingga pada saat ini Engkau masih setia Tuhan. Aku tidak mengerti bagaimana aku bisa hidup tanpa Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, malam ini Tuhan aku butuh Tuhan. Aku rindu Tuhan bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Aku rindu Tuhan untuk mengerti firman-Mu. Aku rindu Tuhan menaikkan doa-doaku di hadapan Tuhan. Aku rindu Tuhan Engkau kembali memulihkan imanku. Aku rindu Tuhan Engkau kembali mencerahkan pikiranku Tuhan. Aku hanyalah hamba yang membutuhkan Engkau ya Bapa. Karena aku mengasihi Engkau Tuhan. Dan karena Engkau mencintai aku apa adanya. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk boleh mengalami Tuhan. Mengalami sentuhan Tuhan secara pribadi. Kuduskan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus yang sangat mengasihi hamba-Mu, hamba berdoa. Amin. Ya, sekarang kita masuk kepada langkah yang keempat, yaitu membaca firman Tuhan. Nah, saudara, anak-anak yang terkasih, saya secara pribadi menggunakan Alkitab di handphone. Nah, ini ada aplikasi Alkitab. Nah, ini Alkitabnya bagus sekali karena dia ada memiliki beberapa renungan. Saya akan buka. Ya, mungkin agak kurang jelas ya karena pencahayaan. Nah, hari ini di Alkitab ini renungannya dari santapan harian. Ya. Nah, hari ini diambil dari Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 25. Maka saya mulai membaca Alkitab. Sekalipun di Alkitab ini bisa diklik Alkitabnya, tapi Ibu menggunakan Alkitab buku. Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 25. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu
dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Pada hari itu akan terjadi, Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil, dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur, dan semuanya akan datang hinggap di lembah-lembah yang terjal, dan di celah-celah bukit-bukit batu, di segala pagar duri, dan di segala tanah penggembalaan. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Pada hari itu setiap orang akan memelihara seekor lembu betina yang muda dan 2 ekor domba. Dan karena banyaknya susu yang dihasilkan, mereka akan makan dadih. Sungguh, dadih dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang masih tinggal di dalam negeri. Pada hari itu setiap tempat di mana biasanya tumbuh 1000 pohon anggur dan yang berharga 1000 sikal perak, akan menjadi tempat putri malu dan rumput. Orang pergi ke sana terpaksa membawa anak-anak panah dan busur, sebab putri malu dan rumput belaka seluruh negeri itu. Dan engkau tidak berani pergi ke segala lereng gunung yang biasanya dicangkul, karena takut akan putri malu dan rumput. Di situ hanya lembu dan domba akan berkeliaran. Langkah yang kelima, membaca buku rohani. Nah, dalam hal ini, saya akan membaca renungan dari Alkitab ini. Judulnya, Tanda Kedatangan Mesias. Sebuah tanda atau rambu biasanya digunakan sebagai petunjuk arah bagi seseorang untuk mengarahkannya ke tujuan. Selama mengikuti tanda yang ada, dapat dipastikan bahwa siapapun yang mengikutinya tidak akan tersesat. Kehadiran Mesias seharusnya bukan sesuatu yang mengejutkan bagi orang Israel, karena mereka telah mendapat tanda atau petunjuk tentang hal itu. Tanda itu diberikan dengan jelas kepada mereka. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sebagai nubuat tanda yang diberikan kepada Israel benar-benar menunjuk kepada Yesus Kristus yang akan datang dengan membawa perjanjian yang baru. Sekalipun Tuhan mempertegas tanda yang berkaitan dengan hari kedatangannya, selalu terjadi penolakan dari pihak umat. Begitu pula bagi generasi selanjutnya dari umat perjanjian lama. Dan ternyata tanda yang diberikan tidak cukup untuk mengantarkan mereka kepada pengenalan akan Kristus kala nubuat itu digenapi. Dan ketika Yesus hadir, ia kerap mendapat pertentangan dan penolakan dari bangsa itu. Mulai dari terkejutnya orang Israel ketika orang Majus datang menanyakan di mana tempat Mesias dilahirkan, hingga sikap mereka yang kerap mencurigai dan mempertanyakan sumber kuasa dari mujizat yang Yesus lakukan. Masih banyak lagi rangkaian penolakan yang Yesus alami dari orang Israel. Dan puncak penolakan terjadi ketika mereka menyeret Yesus ke kayu salib. Tuhan senantiasa memberi tanda dan petunjuk, dan kita pun sudah diberi kemampuan untuk menangkap setiap tanda dari Tuhan, baik melalui firman-Nya, melalui tanda-tanda alam yang terjadi seperti bencana, permusuhan antar bangsa, dan pandemi, dan pergeseran tatanan hidup, atau kesulitan ekonomi. Dengan memahami tanda-tanda itu, maka kita mampu melakukan kehendak-Nya pada zaman akhir ini, sambil menantikan kedatangannya untuk yang kedua kali. Maka, kita akan masuk di poin yang kelima, yaitu merenung, membuat refleksi, dan jurnal. Ibu biasanya membuat hasil renungan, refleksi, dan jurnal itu di dalam handphone saya. Ibu punya catatan dalam handphone. Ini banyak catatan mengenai khotbah dan pribadi Ibu. Refleksi Ibu adalah, Tuhan sudah memberikan tanda dalam setiap kehidupan saya. Apakah saya selalu peka akan kehadiran Tuhan? Apakah saya selalu peka mendengarkan suara Tuhan dalam setiap hal? Dalam lingkungan, ketika orang berbicara kepada saya, ketika suami berbicara, ketika pendeta berbicara, bahkan ketika zaman berbicara, pandemi ini, bahkan apapun, demo, kesulitan dunia, Tuhan berbicara. Bagaimana Tuhan segera datang kedua kali, dan Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan saya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan saya firman Tuhan, bahwa Engkau selalu hadir. Engkau bukanlah Tuhan yang bisu, Engkau adalah Tuhan yang berbicara. Hanya kami, apakah kami peka mendengarkan suara Tuhan? Apakah kami mau mendengar suara Tuhan? Ataukah kami hanya sibuk dengan kegiatan kami tiap-tiap hari?
tapi tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka hari ini Ibu membuat jurnal bahwa Ibu harus belajar lebih peka lagi mendengarkan suara Tuhan. Tuhan bisa berbicara lewat apapun, siapapun, dan keadaan apapun. Bahwa Dia adalah Tuhan yang tetap berkuasa. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai saya, menyertai kita sekalian. Nah, sekarang Ibu masuk ke dalam tahap yang ketujuh, yaitu membuat perencanaan atau planning. Ya, planning saya adalah saya akan belajar untuk setiap hari minimal saya sharing kepada satu orang tentang apa yang Tuhan bicarakan kepada dia. Karena saya yakin bahwa Tuhan berbicara kepada setiap umatnya. Dan ketika saling men-sharingkan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang apa yang dia alami bersama dengan Tuhan, dan tentang apa yang saya alami bersama dengan Tuhan, maka akan semakin banyak kita mendengarkan Tuhan berbicara. Dan kita akan merasakan kehadiran Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Ibu akan berencana mulai sekarang, mulai besok, minimal satu kali, satu orang, saya akan mengajak sharing tentang keajaiban dan bagaimana Tuhan berbicara secara pribadi dengan dia dan dengan saya. Itu planning Ibu. Nah, sekarang Ibu akan masuk kepada bagian yang ke-8, yaitu berdoa. Nah, di bagian ke-8 ini, isi doanya bisa berisi penyembahan, bisa berisi pengakuan dosa, bisa berisi ungkapan syukur, dan juga bisa berisi doa syafaat. Nah, Ibu akan mempraktekannya bagi kita semuanya. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang terlalu ajaib dalam kehidupan kami sebagai manusia yang sangat terbatas. Kami meyakini Tuhan bahwa Engkau selalu mau berbicara kepada kami, dan Engkau selalu memberikan tanda-tanda kekuasaan-Mu kepada kami. Ajar kami ya Tuhan untuk kami peka, ajar hamba-Mu supaya hamba-Mu peka akan kehadiran Tuhan. Tuhan, hamba minta ampun atas setiap dosa sepanjang hidup hamba-Mu, di mana hamba terlalu mungkin menggunakan akal pikiran sendiri dan mengabaikan suara-suara Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu. Hamba minta ampun ya Tuhan. Berikanlah kelembutan hati di hati hamba-Mu Tuhan, sehingga belajar peka mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan sampai saat ini, buat keluarga tercinta, buat pekerjaan di sekolah, murid-murid, rekan kerja, guru. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu untuk masih bisa melayani Engkau Raja yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, hamba masih diizinkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, masih bisa merawat anak-anak. Terima kasih Tuhan, masih bisa sehat, berjalan, berlari, berbicara. Terima kasih Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan bagi hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba saat ini menaikkan doa Tuhan untuk negeri Indonesia, khususnya Jakarta dan sekitarnya Tuhan, di mana ada demo dan bahkan masalah perundang-undangan tenaga kerja. Hamba berdoa kiranya Engkau Allah yang berdaulat itu boleh menolong, mencerahkan hati rakyat kami, khususnya mahasiswa yang berdemo, sehingga mereka juga boleh mengerti bahwa kebijakan pemerintah adalah untuk kebaikan bagi negara kami. Tuhan tolong berkati pemerintahan kami, berikan kepada mereka kebijaksanaan, juga kuasa wibawa daripada Tuhan, sehingga ketika mereka menyampaikan amanat dari Tuhan sendiri melalui mereka, itu boleh dipahami dan dilakukan oleh kami semua bangsa Indonesia. Tuhan berkati gereja-gereja-Mu dimanapun berada Tuhan, semua anak-anak Tuhan, Tuhan lindungi kami tetap boleh menjadi berkat bagi siapapun di negeri ini Tuhan. Makasih Tuhan, hamba juga berdoa untuk murid-murid hamba-Mu dimanapun berada, orang tua murid Tuhan dalam masa pandemi ini, mungkin ada mereka yang kesulitan atau bahkan terkena virus corona Tuhan. Mari Engkau kuatkan, Engkau hiburkan mereka Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan. Mereka boleh bertemu dengan Tuhan yang Maha Kuasa bagi mereka di saat-saat yang sulit ini Tuhan. Mereka boleh bertemu dengan Tuhan secara pribadi dan mengalami mujizat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk pergumulan hamba pribadi Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang terjadi dalam kehidupan hamba-Mu dan keluarga. Mari Tuhan, Engkau terus hadir bagi keluarga kami Tuhan. Engkau tolong berkati Tuhan kami Tuhan, supaya kami tetap terus berpegang kepada Tuhan dan tetap terus memiliki iman kepada Tuhan sebagai sahabat kami yang setia. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih buat solitude yang sudah hamba lakukan. Kiranya Tuhan dipermuliakan di atas semuanya, dan hamba tetap bisa melayani Engkau Tuhan. Terima kasih, hamba mau istirahat Tuhan. Berkatilah malam hari ini dan semua
sahabat Saikdi, murid-murid hamba-Mu dimanapun berada ketika mereka mendengarkan channel ini. Tuhan berkati, sehingga mereka juga rindu Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Mereka rindu dilawat oleh Tuhan. Ini doa kami Tuhan, demi nama-Mu Tuhan Yesus, Allah yang sudah mati menyelamatkan kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak, inilah 8 langkah solitude. Ya, nggak susah ya. Ibu sudah melakukannya, dan betapa indahnya ketika kita mengalami Tuhan, betapa indahnya ketika kita menikmati hadirat Tuhan, menikmati pujian dan firman Tuhan secara pribadi. Hati Tuhan dengan hati saya, bercakap-cakap, bertemu secara pribadi. Maju terus dalam Tuhan, jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti berjuang. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita sekalian. Shalom, Tuhan berkati.